kuenya. Ada. Ya Royan. Saya sehat. Tinggal Ciputat. Ada waktu 20 menit. 15 dah. Farhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi wahdi qalbi wahdi qalbi bihadyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawainal futuh wal munuh wal rusuh tawbatan nasuh sarah jasad wal ruh. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasn ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat rahmat dan karunia-Nya malam hari ini. Sebagaimana biasa rutinitas kita setiap Senin malam Selasa kita berkumpul bersama guru dan kawan-kawan di majlis yang mulia ini, majlis ta'lim wal muzakarah al khairat, untuk sama-sama kita membaca Ratibul Aqtas, kemudian membaca Asmaul Husna, lalu kita membaca riwayat singkat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita lanjutkan dengan pembacaan kitab, yakni kitab Al-Qirtas, ya, keterangan daripada Ratibul Aqtas. Dan malam hari ini kita masih melanjutkan pembacaan daripada hadis keluarga atau hadis-hadis yang menerangkan tentang kewajiban kita mencintai anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita singkat saja, ya. Yang lalu, ya, keterangannya adalah wa rubbama anna ba'dhan nas yunkiruna intisab al-Hasan wal Husain wa zurriyyatahuma lin nabi alaihi afdhalus salati wat taslim fayaq'una fil haraj al-mujib lil intiqam. Ya, bisa jadi orang-orang yang mengingkari, ya, nasabnya Hasan dan Husain, ya, nisbah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain serta turunan-turunannya, anak cucu mereka berdua, Sayyidina Hasan dan Husain, ya, orang yang mengingkari nisbahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka anggap bukan anak cucu, ya, maka mereka itu akan jatuh di dalam dosa besar, yang mana dosa besar itu akan mewajibkan mereka mendapatkan azab yang amat pedih. Alhamdulillah, kita semuanya, ya, meyakini bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ya, serta turunan-turunan mereka berdua dinisbahkan, kita percaya bahwa mereka adalah anak cucu baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan keterangan bahwa untuklah wajib kita mencintai mereka, ya, menaruh kecintaan terhadap mereka, anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian lanjutannya pada pasal ke-6 dari hadis keluarga ini menyatakan tentang hadis-hadis yang merupakan wasiat-wasiat Nabi, pesanan-pesanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ini pasal yang ke-6 menerangkan tentang hadis-hadis Nabi sebagai wasiat Nabi kepada umatnya perihal tentang keluarga Nabi ini. Yakni hadis-hadisnya adalah sebagai berikut. Wa akhraja Muslimun wa Tirmizi annahu sallallahu alaihi wasallam qala inni tarikun fikumus saqalain wa fi riwayatin inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di ahadahuma a'zamu minal akhar kitab Allah azza wa jalla hablun mamdudun minas samai ilal ardi wa itrati ahla baiti walan yatafarraga hatta yarida alayyal haudu fanzuru kaifa tukhlifuni fihima. Nah, malam hari ini kita dapat keterangan hadis Nabi, yang mana hadis Nabi ini Nabi berwasiat. Nabi berpesan kepada umatnya bagaimana bersikap terhadap anak cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah kita terangkan anak cucu baginda Nabi itu yang kita kenal adalah Syarif, Habib, Sayyid, ya. Jadi Nabi bersabda, inni tarikun fikumus saqalain. Sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian dua hal yang berat. Dua hal yang berat atau dua pusaka. Sungguh aku tinggalkan kepada kalian wahai umatku dua pusaka. Dalam riwayat yang lain, aku tinggalkan kepada kalian selama kalian berpegang teguh dengan peninggalan aku itu, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya setelah wafatnya aku. Nabi tinggalkan kepada umatnya dua pusaka, yang mana dua pusaka ini sangat besar, harkat martabatnya, keadaannya, harganya. Dan selama kita berpegang teguh dengan kedua pusaka ini, kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Yang pertamanya lebih agung, lebih besar daripada yang lain. Yang pertamanya itu adalah kitab Allahi azza wa jalla hablun mamdudun minas samai ilal ardi. Yang pertama, pusaka yang Nabi tinggalkan kepada umatnya adalah Al-Quran. Al-Quran, kitab Allah azza wa jalla, kitab Allah yang maha mulia dan yang maha agung Allah. Itu kitab Allah Al-Quran, hablum mamdudun minas samai ilal ardh, ibarat tali yang memanjang dari langit sampai bumi, yaitu Al-Quran yang sekarang banyak udah orang tinggalkan. Jadi kalau orang sudah meninggalkan Al-Quran, maka bisa jadi dia bakal tersesat. Kalau kita tetap berpegang teguh dengan Al-Quran, pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ini, sampai kapanpun kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Jadi Al-Quran jadikan sebagai pegangan, jadikan sebagai pedoman. Kata Nabi SAW, man ja'al al-Qur'ana amamah gadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran depannya sebagai imamnya, panutannya, pedomannya, mau apa aja dia memandang Al-Quran, lihat Al-Quran boleh atau tidak, maka Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surga. Sebaliknya, orang yang tidak jadikan Al-Quran sebagai pedomannya, masa bodoh dengan Al-Quran, bisa jadi dia akan sesat, dengan sesat-sesatnya. Nauzubillah min dzalik. Maka kata Nabi, kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh dengan dua pusaka tersebut. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua wa itrati ahla baiti. Yang kedua pusaka yang ditinggalkan sama Nabi SAW buat umatnya adalah itrati ahla baiti, keluarga aku.
Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Yang pertama Al-Quran, yang kedua keluarga aku, anak cucu aku. Tuh yang sekarang ada Habib-Habib, Syarif-Syarif, Sayyid-Sayyid, ya. Nah itu mereka termasuk pusaka keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, Abdu alaiha bin nawajiz, ya gigit kuat-kuat, ya jangan sampai terlepas itu Al-Quran. Jangan sampai terlepas itu keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walan yatafarraqa hatta yarida alayyal haudhu. Itu Al-Quran dan keluarga aku, kata Nabi, lan yatafarraqa, tidak akan pernah berpisah. Jadi selama masih ada Al-Quran, keluarga Nabi masih ada. Ya, sampai kapan? Hatta yarida alayyal haudhu, sampai hari kiamat. Sampai nanti itu haud Nabi Telaga Kausar didatangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maknanya sampai hari kiamat baru bisa berpisah. Ya, nanti kalau udah nggak ada Nabi, ada apa keluarga Nabi, maka Al-Quran pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi-pagi kita bangun tidur, kita mau baca Quran, tulisannya udah nggak ada. Ya, udah nggak ada tulisannya. Ini. Ya. Dan keduanya tidak akan berpisah sampai hari kiamat. Kemudian pesan Nabi, panzuru kaifa tukhlifuni fihima. Maka perhatikanlah oleh kalian bagaimana kalian tinggalkan aku, ya, terhadap keluarga aku itu. Bagaimana sikap kalian terhadap keluarga aku setelah wafatnya aku. Setelah aku meninggal, bagaimana sikap kalian terhadap keluarga aku? Apakah kalian mencintai keluarga aku atau kalian malah membenci keluarga aku? Na'udzubillah min zalik. Alhamdulillah kita Majlis Al-Khairat yang laki-laki kenal dengan para Habib-Habib, cinta kepada Habib-Habib. Yang perempuan-perempuan alhamdulillah ya bergaul dengan syarifah-syarifah, ustazah-ustazah syarifah-syarifah, ya ngaji sama mereka. Insya Allah kita dekat sama mereka. Baginda Nabi kita Muhammad SAW bakal sayang cinta sama kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah datang hadis ini, ya setelah ada hadis ini, hadis aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, ya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua pusaka ini, Al-Quran dan keluarga aku. Setelah datang hadis ini, maka berkata Syekh Ibnu Hajar, ya di dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah, demikian disebutkan, wasumiyal Qur'anu wa ahlu baitihi sagalaini li anna sagala kullu nafisin khatirin masunin wa huma kazalika iz kullun minhuma ma'dinun lil ulumid diniyah wal hikamil aliyah wal ahkamish syar'iyyah waliza hassa 'alal igtidai wat tamassuki bihim. Artinya dinamakan Al-Quran dan keluarganya Rasulullah SAW itu dua-duanya itu berat kadarnya, ya disebut sakolain, sebab tiap-tiap barang yang aneh, yang unik, yang besar harganya, lagi terpelihara baik-baik, maka dikatakannya besar qadarnya. Sagal, ya Quran dan keluarga Nabi itu ya kadarnya besar. Dan hal keduanya itu adalah tempat terbitnya segala ilmu-ilmu agama. Ya, sumber ilmu agama adanya di dalam Al-Quran dan pada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak kita dapati ulama-ulama, wali-wali, maka mereka itu adalah anak cucu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita orang-orang ajam, para ahwal ini, ajam-ajam ini, ya kita punya ilmu atau kita alim atau kita jadi wali sekalian, ya atau misal kita jadi wali sekaligus, ya maka itu kita berambil ilmu ya daripada anak cucu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai-kiai besar, kiai-kiai hebat, abuya-abuya, ajengan-ajengan, mereka alim, mereka hebat, mereka mengambil ilmu dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Al-Quran.
Karena Al-Quran dan keluarga Nabi adalah sumber ilmu agama dan segala hukum syara. Maka dari karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waliza hassa alal igtidai wa tamassuki bihim. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meraghibkan, menganjurkan ya umatnya supaya berpegang teguh dan mengikuti keduanya, yakni Al-Quran dan keluarga Nabi, supaya jangan sesat perjalanannya, yakni perjalanan akhiratnya, ya, yakni perjalanan akhiratnya. Dan di dalam riwayat lain, ya, fala tuqaddimuhuma fatuhliku wala tansuru anhuma fatuhliku wala tu'allimuhum wa ta'allamu minhum fa innahum a'lamu minkum. Nanti kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita sekalian, menambahkan keyakinan kita, ya, kecintaan kita kepada keluarga Nabi, anak cucu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Dan kalau sudah mantap, besok lusa ada keterangan yang bersalahan dengan ini, ada keterangan yang berbalik dengan ini, ya, atau ada orang yang mengajak untuk tidak percaya dengan para habaib, dengan para anak cucu Rasul, ya, Nabi Muhammad SAW, maka jangan sekali-kali kita ikuti mereka. Bisa jadi itu ya lantaran kebencian, hiqid, dengki mereka kepada Ahlul Bait, kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna bi'adana ta'arafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawba تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخذلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود بالمصطفى الرسول بكل سود بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عيدان طش صحبي والحمد لله في الباد والتناهي والحمد لله في الباد والتناهي. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي. يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي. يا رسول الله يا ربي عشاني ودرجي. اللهم صل وسلم وبارك